do. In this episode, I will also demonstrate some movements I usually make, and again, with the use of this door. This goes to the emergency exit. I will close it for now. It's from metal. And I will use the door knob. Dit zijn mijn spullen die ik gebruik. These are the things I use for my exercises, like this mattress and my funny looking blue round bag. I should open it for you. Let's see. I have this plastic cloth. I put it on the ground, and then on top of it, the mattress. And also this Bluetooth speaker, so I can put music on during the exercises, and I can hear the timer going on and off. Here, then I have some plastic bands. It's called resistance bands, and I have them in different colors, like the red one, the yellow one, and the green one. Well, the red one is a little bit thicker, so the tension is harder. But the green and the yellow bands are almost the same. This is the old one, and this is the new one. Why? If you just memorize the last time I practiced, I used this resistance band on the doorknob, and then it's snapped. So for emergencies, I have bought a yellow one. And then I have, it's called weights, ankle weights. It's just half kilo. But for now, this is my exercise room. I will stop now, and then I will place it as I used to exercise. Right? Even clear? So, the break bundje aan de deur bevestigen. Nou, voor eerst disclaimer. Saya bukan praktisi medisi atau kedokteran. Saya juga tidak punya latar belakang untuk mengajarkan anatomi tubuh. Saya di sini mau peragakan beberapa gerakan latihan saya, dan menurut saya itu bisa bermanfaat bagi orang yang ingin berolahraga menambahkan kekuatan atau ingin olahraga waktu yang singkat, karena menurut saya ini bisa membantu. Kali ini saya tidak lipat, saya pasang full, yaitu full kepanjangannya. Dan di saat saya lipat di setengah, ini saya pasang di sini. Biasanya saya lakukan dua-dua ini supaya menghemat waktu. Jadi di antara waktu dan exercise saya pas bisa dengan limit waktu latihan. Oke. Untuk kali ini saya mau latihan dengan ini juga semacam resistance band, tapi dia lebih pendek. Ada ketebalannya. Ini agak nggak terlalu tebal, nggak terlalu tipis, tapi ada yang tipis sekali, ada yang tebal sekali. Tapi ukurannya semua sama. Ini bisa membantu dengan aneka gerakan. Nanti saya akan peragakan sekalian. Dan untuk posisi matras, hari ini saya mau bantu dengan dinding. Jadi matras ini saya geser ke dinding dulu. Mulai olahraga dulu sebentar, pemanasan. Oh ya, sebenarnya saya pakai bantuan aplikasi
ya. Untuk saya ini, saya pakai aplikasi namanya Seconds. Saya di sini pasang timer, yaitu saya pencet plus, saya isi hit timer, saya isi, biasanya cuma tanggal aja saya isinya, tanggal hari ini berapa dan berapa repetisi, number of sets. Jadi high intensity atau low intensity. Nah, saya gunakan high untuk durasi 45 detik. Untuk jadi low, saya gunakan durasi 15 detik. Berarti alat ini mengatur setelah 45 detik dia otomatis balik ke 15 detik. Kemudian lanjut lagi ke 45 detik dan selanjutnya. Setelah setting benar, saya hidupkan start. Jadi dia mulai langsung dengan 45 detik, lanjut lagi 15 detik, istirahat, selesai 45 detik. Tapi sebelumnya, biasanya saya latihan dengan tali ini kurang lebih durasi 10 menit. Kenapa? Sekalian buat pemanasan yang ringan, melatih otot saya supaya tidak kaget dengan exercise berikutnya. Dan untuk karet ini bermanfaat loh. Saya pakainya biasanya untuk bahu, shoulder blades, bisa buat tangan, bagian atas, bagian bawah, latihan bagian perut, bagian punggung, bagian pinggul, kaki, bawah. Ada banyak macam. Kalau kreatif, bisa menggunakan tali karet resistance band ini. Ada juga ya, yang lebar sekali, ada yang mungkin 2 cm, tapi saya nggak mampu untuk tarik itu karena pasti powernya yang saya gunakan ini pasti sangat berat dan saya belum mampu untuk itu. Setelah 10 menit, saya lakukan namanya exercise, ground exercise yang sederhana aja, tapi di situ saya justru memicu heart rate saya. Nah, dengan usia sekarang ini, boleh ya, saya kasih usia saya. Alhamdulillah, bersyukur saya sekarang usia 58 dan masih oke, dan itu saya bersyukur banget. Kalau ada rumusnya, maksimal heart rate seorang tuh berapa? Kalau nggak salah ya, ingat saya gini, maksimum heart rate itu 220, dikurang usia. Nah, berarti kan 220 dikurangi 58 buat saya. Dari angka itu, saya hanya bisa ambil 80% dari heart rate saya. Itu memungkinkan. Kalau lebih dari itu, takutnya jantungnya dan sekitarnya tuh stres. Oke, kembali lagi ke exercise setelah kurang lebih 10 menit, saya just cooling down. Tapi cooling down juga saya perhatikan beberapa aspek, yaitu pinggul saya maunya inline, mau lurus. Nah, nanti saya akan jelaskan juga. Boleh dimulai exercise-nya? Sure, good, let's try. Untuk pemanasan, sebelum saya hidupkan timer saya mau pemanasan ringan. Before the exercise, I'm just trying mild, slowly exercise to build up my energy, my heart rate, so it will be fine. Considering positioning, it has to be squared, in line, little bit bent. I'll show you. It's on.
break of 15 seconds. I will change the positioning and start again. With this position, biasanya kalau saya ganti kaki yang sama, tapi yang tangannya berbeda. Slow paces. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Ditahan. Nanti di atas ditahan. Atas ditahan ke bawah. Oke, selesai. Sekarang mau latihan dengan yang kuning, yang lebih pendek. Misalnya apa? Saya bisa tarik. Tapi kali ini saya mau angkat jempol-jempol sambil tarik ke dada. Ini perlu konsentrasi dan tarik perut bawah. Kalau dengan posisi ini kita tidak tarik perut bawah, kita akan jatuh. Keseimbangannya tidak bisa nahan posisi kita. Untuk challenge, saya bisa lakukan short tarikan. Selesai. Ganti kaki, saya bisa mulai latihan hampir yang sama, tapi gerakannya seperti tarikan Y. Jadi saya tariknya ke samping. 5 detik istirahat. Tarik ya, coba. Sama gini, feel. Oke, feel. Kurang lebih, moga-moga hip saya ini inline. Jadi kedua hip kiri kanan menghadap ke pintu. Kalau mau challenge, saya angkat ujung jari sehingga hanya tumit saya di lantai. Dari sini saya kontrak perut ke bawah, perut bawah saya kontrak. Sudah dapat stabilitas. Oke, let's try challenging myself. Saya short. 1. Oke. Very good. Total kalau saya lihat
baru 5-6 menit. Dengan ini saya bisa lakukan repetition, jadi yang pertama kali saya ulang, atau saya bisa ganti, tetap saya mau pemanasan di mana. Let's say saya mau pakai ini lagi, menghadap situ ya, saya bisa pakai ini, posisinya, saya bisa narik ke samping. Misalnya ya, ini, bahu lurus menghadap jam 12. Karetnya ada di pintu, saya tarik ke samping sebelah saya ya, yang kiri. Dengan ini ya. Dan saya juga perhatikan inline. Moga-moga hip saya ini tetap stay inline. Karena menurut saya ya, kalau kita ambil posisi begini, itu kan kebiasaan. Akibatnya ototnya ini, paha kiri saya sama yang kanan tidak seimbang. Otomatis yang ini jadi pendek, yang ini jadi panjang. Makanya saya mau inline, luruskan kedua-dua pinggul ke arah jam 12, supaya otot yang ini tariknya sama dengan ototnya ini. Sekali lagi ya, kalau saya ambilnya miring, akibatnya apa? Otomatis dari posisi ini lebih panjang ototnya. Yang ini pendek. Itu saya tidak mau. Saya maunya lurus. Kedua-dua posisi pinggul dan bahu menghadap jam 12. Kurang lebih ya, exercise begini dan support my waist. Semakin lambat gerakannya, semakin kita harus contract perut bawah, pernafasan perut bawah. Dan saya juga tetap berikan resistance band ini resistance. Namanya resistance band. Artinya, waktu saya narik, saya tahan sebentar. Saya kembaliin, tapi tidak full. Saya narik, saya nahan sebentar, kembali tidak full. Berarti exercise-nya ini, bukan ini ya, contoh, ini contoh yang salah. Itu tidak ada kekuatan. Karena setelah resistance band-nya kenceng, kita kendor, kita tetap dari sisi ini, dari blades kita, tetap memberikan resistance. Kalau ini berarti kan, kendor. Kita nggak melatih otot bagian depan, bagian belakang. Tapi dengan ini, saya mau melatih otot belakang dan depan sekaligus. Coba lagi ya. Kalau mau tambah challenge, tekuk. Di bawah tekuk, stretching. Di bawah tekuk, stretching. Tahan ini. Contoh. Dan kita lanjutin dengan sisi kebalikannya ya. Saya lepas dulu, taruh di sini ya. Matrasnya saya mau pakai sebenarnya, tapi untuk lebih jelas, saya geser dulu ke depan. Nanti saya kembalikan lagi ke arah dinding. Karat sudah selesai, kurang lebih 10 menit. Kemudian saya lanjut dengan lantai. Saya mau menaikkan heart rate saya. Setelah exercise dengan tali-tali untuk pemanas bagian paha, bagian belakang, bagian pinggul, perut, bahu. Sekarang saya mau mulai dengan latihan di matras. Bingung hari ini mau latihan apa ya? Oke, biasanya saya bisa lakukan kayak macam jumping jack. Jumping jack kan begini. Itu namanya jumping jack. Tapi saya mau kombinasi. Kalau jumping jack full, kayaknya saya juga belum bisa mampu. Makanya saya kombinasi dengan plank pose, kemudian saya lompat, bangun lagi, jumping, turun. Itu pasti ada istilahnya. Oke, mulai saya setting 45 detiknya itu, biasanya mulai begini.
jumping, plank balik, jumping, plank balik, jumping, jumping. Bilang aja 45 detik, masih ada waktu 15 detik untuk istirahat. Nah, saya menggunakan untuk kardionya kedua semacam ini juga. Posisi plank, kemudian saya touch toe, kalau plank, kalau bisa agak lurus, bukan punggungnya naik. Itu posisi dan gaya beda. Plank agak lurus. Kalau dari samping, plank. Lihat ke bawah, ke atas slightly boleh, tapi kebanyakan lihat di atas kurang lebih 30 cm di depan, supaya leher ini lurus. Exercise ketiga, boleh lompat-lompat lagi, boleh di lantai. Coba ya, exercise 3, saya baru berpikir, mungkin saya hanya plank maju, plank mundur, plank maju, plank mundur, tanpa yang lompat ke atas. Lima 15 detik bisa pakai untuk istirahat dan bisa untuk di child pose sejenak. Tadi di awalan saya kasih tahu, saya mau menggunakan dinding. Oke, kembali lagi ya. Posisinya tadi matras di sini. Arah di dinding. Duduk dulu. Sepatu kan saya agak tebal dan tidak bisa nempel ke dinding, makanya saya lepas dulu ya. Nah, untuk ini kita juga bisa menggerakkan untuk kardionya. Makanya saya perlu tali yang hijau. Sebelah kanan saya hampir nempel sama dinding. Kemudian untuk naik ke dinding, turun ke bawah, pinggul saya nempel juga ke dinding. Nempel. Turun dulu ya. Turun, kemudian angkat. Angkat. Belakang saya nempel ke dinding. Pakai resistance band yang pendek ini. Tujuannya kalau ambil posisi ini untuk nge-stretch. Stretching di mana? Di bagian inner thighs dan di belakang hamstring. Kebanyakan kita jarang ya. Kebanyakan kita jarang gerakan untuk melatih panjangkan hamstring. Apalagi bagian depan. Bagian ujung kaki bisa posisi yang ini berarti flat, telapak kaki flat ke atas. Bisa ambilnya begini. Jadi ujung jari saya menghadap ke atas.
Tergantung mau ambil yang mana. Kalau mau ambil yang ini, dia lebih, saya berasanya lebih banyak di dalam. Kalau ambil gerakan di ini, berasanya di dalam bagian belakang. Tadi talinya yang hijau. Dari sini. Contohnya, misalnya dari sini, perutnya tekan ke matras, diusahakan tidak ada rongga di bawah punggung, kayaknya nggak ada rongga ini, nggak bisa masuk jari-jarinya. Dan lewat gini. 45 detik, saya mau push out, dorong ini keluar, sambil naik ke atas. Jadi mulai dari sini ya. Tarik nafas. Turun. Tarik nafas. Usahakan ambil perut bawah untuk naiknya. Tidak dari bahu atau leher. Itu bikin tegang dan capek. Kalau kita ngambil dari perut, itu bisa tahan lebih lama. Kalau bisa, sudah merasa ada nyaman, turunin dikit lagi. Nah, turun dikit lagi, jadi berasa lebih ada ketarikan di sini, agak tensionnya. Kembali lagi ya. Tarik nafas. Tarik dari perut. Lihat posisi ke atas. Turun. Bikin short breath. Istirahat. Ya. Kita istirahatkan dulu. Ya. Boleh. Ini posisi istirahat. Tulang ekor kita kan curling. Berarti punggung bawah ini, ya lower back, benar-benar nempel di matras. Salah satu gerakan namanya restorative, itu untuk meluruskan tulang punggung di bawah. Di sini tidak ada space. Latihan berikutnya, kita mau latihan bagian inner thighs, hamstring, dan sekalian pundak dan leher. Dengan cara saya naik pinggul dulu. Naik, baru naik. Buang nafas. Buang nafas, tarik. Sudah berasa siku. Lutut saya siku. Tahan di sini. Kemudian saya turun dikit-dikit menggunakan tulang dan ekor. Jadi turunnya dikit-dikit aja. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Soalnya bebannya ini ada di bahu. Saya bisa berasa kalau saya pijet saya sendiri nih. Saya pijetan. Ini pijetan. Enak. Istirahat. Setelah 45 detik, istirahat 15 detik. Saya pilih posisi ini untuk buka. Saya dorong dikit ke dinding supaya ada tambahan keregangan. Berikutnya begini, ulang ya, 45 detik kita siap-siap. Tarik nafas, buang nafas. Ambil siku yang enak. Usahakan jangan tengok kiri, jangan tengok kanan. Kita tidak tahu, kita harusnya lurus. Spine saya ini harus lurus. Bisa angkat kaki. Kakinya saya ngambil memang telapaknya ke arah plafon. Saya turun. Naik.
turun, naik. Kedua lutut bersampingan, tidak begini, ini ekstrim, tidak begini. Dan terutama tidak begini. Ini memang ekstrim sih, tapi diusahakan kedua lutut bersebelahan dengan jarak kurang lebih selebar tangan kita. Tangan kanan, kaki kanan turun, naik, turun, naik. Dengan gerakan ini, otomatis mau tidak mau, yang kakinya yang di dinding itu neken ke dinding. Akibatnya apa? Akibatnya saya berasa hamstring saya itu aktif, berasa sampai di bawah pantat. Saat mau naik ke atas, saya tekan dan hamstring saya aktif lagi. Turun, istirahat. Diulangi dengan kaki sebelahnya, tapi dengan exercise ini kurang lebih sama. Tarik lagi. Tadi kaki kiri kan di bawah, sekarang kaki kiri yang di atas. Di atas. Dengan exercise ini mirip-mirip, tapi saya kasih tension, saya kasih action dikit tambahan, yaitu saat turun, tahan, turun, naik, turun, naik, turun. Dengan kecil-kecil aja. Setiap kali saya naik turun, otomatis kaki saya yang ada di dinding itu yang aktif. Tetap dengan usahakan kedua lutut bersebelahan dengan jarak 1 kempal. Kembali, turun, istirahat. Itu latihan untuk di dinding. Untuk kembali ke posisi duduk ada beberapa macam, tapi karena posisi saya sudah lama di bawah, takutnya kalau bangun terlalu cepat tiba-tiba bisa pusing. Jadi saya berbalik lagi ke salah satu sisi, yaitu ke sebelah kiri, tunggu sebentar, kemudian saya bangun. Ini menghindarin kok tiba-tiba pusing. Oke. Salah satu latihan dengan dinding seperti saya tadi contohkan, tapi masih ada banyak variasi untuk melatih. Yang enaknya ini, kan kita kan di bawah, jadi bahu ini nempel ke lantai. Dengan scrolling, saya merasa diri sendiri dipijetin di sini. Kadang-kadang kan lehernya kaku, karena kita gerakannya kan monoton atau kurang. Nah, dengan ini saya berasa. Salah satu stretching yang kita bisa menggunakan bantuan dinding, buat saya kan macam-macam, misalnya ini ya. Posisinya pergelangan kaki terhadap lutut itu satu line, satu garis. Pertahankan di sini. Jaraknya kepada dinding tidak nempel sih. Ada jaraknya 5 cm. Nah, saya coba untuk berdiri, ini tegak. Kemudian tangannya saya ke belakang, ke jam 12 dulu ya. Pelan-pelan ke belakang. Lurus ke belakang. Dari sini saya tahan. Ini stretching juga. Stretching bagian punggung, stretching bagian lengan kanan.
Posisi ini ditahan 45 detik. Di 15 detiknya kita ganti posisi. Posisi berikut, dari posisi yang sama yang tadi kita akan nempel ke dinding, tidak bergerak apapun, hanya kaki depan yang gerak, mundur sedikit ke belakang. Mundur sedikit ke belakang, ujung-ujungnya terhadap jam 12 di atas, kita stretching bagian bawah ini. Usahakan hipsnya inline. Di posisi ini kita tahan 45 detik. Kita melihat kurang lebih 1 meter di depan untuk aman. Kalau kita ke kiri, ke kanan bisa juga yang ringan-ringan. Wow, sudah berasa. Oke, boleh ganti ya. Sudah mau finishing exercise ini, kamu latihan sedikit aja dengan paha bagian dalam. Paha bagian dalam kita bikin posisi begini, maju ke depan. Sambil maju, sambil membuka telapak kakinya. Jadi berasa ini lebih buka hipnya. Jadi tarik nafas ya. Buang. Tahan di sini. Tahan di sini memang agak susah sih untuk 45 detik. Tapi kita coba ya. Jadi kita buang, relax. Tarik nafas. Buang. Kembali istirahat. Tarik nafas. Buang. Berasa sekali. Dengan sedikit kelunturan, posisi satu kaki tekuk, satu kaki yang telapaknya menuju ke jam 12. Oh ya, saya sering, tapi saya juga tanpa sadar sebutin jam 12. Artinya it means 12 o'clock is over your head. Kalau jam 3, berarti jam 3 yang sini itu sebelah sini. Kalau jam 6 berarti ke bawah, kalau jam 9 tuh menghadap ke kanan saya. Jadi saya ya latihan ini ujung kakinya jam 12 ya, tapi naik ke atas. Dengan tangan kanan kita pegang apit lutut yang kiri, dengan kiri balikin, kanan ke belakang, dan dorong lutut ke belakang sedikit aja. Tarik nafas, dorong. Susah ya nahan 45 detik. Semampunya aja. Kemudian relax. Tarik nafas lagi. Saat buang, putar. Oke, kaki yang satunya tekuk ke belakang. Ini jam 12 lagi. Tarik nafas. Buang. Relax dulu. Tarik nafas. Buang. Dan terakhir, sangat penting, walaupun cuma sebentar, kita melakukan child pose. Child pose yaitu duduk di tumit kita. Pahanya slightly keluar. Kemudian maju ke depan. Berarti kalau posisi begini, slightly buka, tarik nafas, dan pelan-pelan aja menghadap ke depan. Ke depan. Kita bikin semacam mangkok dulu ya. Bikin mangkok supaya nggak terlalu kaget. Dan kita stretching bagian bahunya. Ini bisa dengan gerakan muter. Kalau sudah enakan, mangkoknya ditaruh jadi flat. Masih melihat bagian depan. Bagian antara jempol-jempol kita posisinya lihat di situ. Sambil posisi ini kita dorong ke belakang supaya tumitnya
nempel kepada belakang kita. Nah, kalau ini sudah nempel, tunjukin kepala ke bawah. Kalau bisa, ini maju dikit, dorong lagi, dorong jadi benar-benar duduk di tumit. Buat variasi, jatuhkan siku, terus naikkan siku. Jadi seperti ini, jatuhkan siku, naikkan siku, jatuh, lurus, jatuh, pada umumnya bahu saya memang kaku, jadi latihan ini berasa saya tuh enak sih. Tuh. Lemeskan. Nah, terakhir waktu kita tarik nafas dulu, kemudian buat nafas, kita pelan-pelan kembali ke posisi duduk. Ini tarik nafas, buang nafas, kembali semula. Good job. Terima kasih ya, selama ini saya ditemenin dan mau lihat exercise saya itu apa saja. Semoga lain kali bisa ketemu lagi ya di videonya. Bye.